Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, Bapak Pembina apa? Program. Nah, saya kan pembina nggak jelas. Beserta seluruh keluarga besar SMK PGRI piro 4 Sidoarjo. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat berkumpul, bertemu kembali. Saya sedikit membahas tentang judulnya buka puasa bersama. Sakjane ngaji ketika sore begini menjelang buka itu sakjane rodok percuma. Ya, soalnya sing ngrungokno wong luwe, dadi jelas gak patek konsentrasi. Para jamaah, puasa as-saum itu maknanya al-imsak, menahan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, itu artinya kita diperintahkan untuk menahan. Apa yang ditahan tidak hanya sesuatu yang dilarang, tetapi sesuatu yang boleh pun ditahan. Mangan ngombe itu oleh, tapi ketika puasa diperintahkan untuk ditahan. Jadi dalam Al-Quran itu disebut orientasi puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi takwa. Kalau kita takwa, itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wong sing takwa iku nek duwe masalah gampang mari. Itu tandane wong takwa. Jadi wong takwa itu nek duwe masalah yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang takwa itu rezekinya tidak terduga. Nah, ini konsep ini yang agak berbeda dengan pola pikir manusia. Jadi wong takwa itu rezeki ini tidak terduga. Sementara kita itu ingin rezeki itu yang pasti-pasti. Nggih mboten? Ini nyambut gawe ngono bayarane piro nggenahi, kan gitu kan? Padahal rezekinya orang takwa itu tidak jelas tadi. Tidak disangka-sangka. Artinya apa? Bahwa orang takwa itu selalu bersandar kepada Allah. Jadi artinya orang takwa itu selalu meyakini bahwa Allah itu mengatur kehidupannya. Artinya begitu. Lah sementara kita itu seolah-olah kepingin mengatur kehidupan kita. Jadi kemangane kepingine rezeki sing pasti-pasti. Padahal rezekine wis pasti tapi pengeluarannya ndak tahu pasti. Itu kan susah juga itu. Sampean kira-kira pengeluaran bulan Ramadan karo njabane Ramadan akeh endi kira-kira? Aneh itu. Lah wong poso tambah akeh pengeluaran, kan aneh itu. Baik. Dalam Al-Qur'an disebutkan surah Al-Baqarah itu, Ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ista'inu, memintalah kepada Allah, bisabri wassalati, dengan melakukan sabar dan sholat. Jadi salah satu cara agar doa kita mudah dikabulkan itu adalah dengan sabar dan sholat. Terusane ayat, wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun,
Bagi orang yang pernah belajar ilmu tata bahasa Arab menggunakan lam takkid ini. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat. Ila alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ayat ini menerangkan bahwa salah satu cara agar doa kita mudah dikabulkan itu kalau kita minta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wau ini wau atof. Atof itu mutlakul jam'i. Bisabri wassolati. Ayat ini menerangkan tentang sholatnya, tidak menerangkan tentang sabarnya. Diterangkan bahwa sholat itu lakabiratun, sungguh amat sangat berat. Allah sendiri sudah buat pernyataan berat, berarti ya berat temenan. Gitu. Ayat yang lain dalam surah yang sama Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Khitab ayat ini ditujukan bagi orang yang beriman. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lagi-lagi sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Nah, yang pertama tadi menyatakan sholat itu berat. Yang kedua ini menyatakan Allah bersama orang yang sabar. Berarti sabar lebih mudah daripada sholat. Ini keterangan saya kutip dari beberapa kitab tafsir. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit tentang sabar. Apa itu sabar? Dalam tafsir diterangkan dua ayat ini yang dimaksud, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar yang dimaksud dalam dua ayat ini adalah puasa. Ini sampean kok ngaji mau terjemahan wis akeh keliru nih. Akeh keliru nih sudah. Harus baca tafsirnya. Li'anna syahru Ramadan syahru sabri, karena bulan Ramadan itu nama lainnya adalah bulan sabar. Jadi salah satu cara agar doa kita mudah dikabulkan Allah berarti dengan cara puasa dan sholat. Wong poso mesti sabar, kan gitu kan? Lah wong mangan oleh kok gak oleh mangan, kan gitu kan? Mesti sabar. Wong kumpul bojo oleh kok ora oleh kumpul bojo, kan kudu sabar. Kan begitu kan? Mengendalikan keinginan yang ada pada diri kita. Keinginan itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada kalanya disebut iradah, ada kalanya disebut syahwat. Itu artinya keinginan, sama itu. Jadi syahwat itu mengarah pada kejelekan, iradah itu mengarah pada kebaikan. Bedanya tipis itu. Bedanya tipis sekali. Iradah dan syahwat itu bedanya tipis. Ono wong sodakoh. Sodakoh itu awalnya muncul keinginan untuk sodakoh. Lah keinginan ini kadang iradah, kadang syahwat. Padahal bentuknya sodakoh. Belum tentu baik. Belum tentu baik. Kenapa? Kadang bermula dari iradah, kadang berganti menjadi syahwat. Awalnya apik niate, pengin sodakoh. Begitu dilakoni temen, tibake sing disodakoi mung rondo sing nom-nom tok. Berubah menjadi atau kadang ketika dia melakukan sodakoh dia ingin dikenal, maka iradah itu akan berubah menjadi syahwat. Nah, ini bedanya tipis banget, tipis sekali, sehingga butuh mujahadatun nafsi untuk bisa mengetahui ini. Butuh betul-betul berupaya memerangi nafsu agar kita bisa membedakan ini. Dalam hadis, auhallahu ila Daud, ya Daud khundir wa andir qaumaka an akli syahawat, fa inna quluba ahli syahawati mahjubatun anni. Nabi Daud itu diperintah Gusti Allah memperingatkan kaumnya. Hei Daud, peringatkan kaummu, nek mangan ojo mengikuti keinginan. Jadi makan yang mengikuti syahwat itu tidak boleh. Syahwat itu keinginan. Karena akeh wong, aku ngene nek gak mangan ngene moh aku. Itu namanya mengikuti syahwat itu.
Fa inna quluba ahli syahawati mahjubatun anni, karena orang yang mengikuti syahwat itu hatinya tertutup dariku, kata Allah. Tertutup itu nek ndonga enggak mungkin diterima, salat ra mungkin khusyuk. Enggak mungkin sudah, karena tertutup. Hanya gara-gara makan yang mengikuti karep. Kan ini hal ringan tapi berat sebenarnya. Gara-gara mengikuti karep. Enggak mangan ngene moh gitu. Kan gitu kan? Artinya apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mangan nopo anane. Kan begitu kan? Jangan mengikuti keinginan. Oh, bayaranmu saulan mung 500.000. Mangan kok njaluk gule terus. Ya mesti gede utange, kan begitu kan? Namanya mengikuti syahwat namanya. Makanya salah satu riyadhah upayanya, nek awakmu kepingin gule mangano tempe, nek awakmu kepingin tempe mangano gule, betul itu. Kenapa? Lo nek gak patek pingin kan gak mungkin banyak makan. Lah ketika perut itu tidak penuh, maka saat itulah mustajab. Dalam hadis, ma min wi'ain abghadu ilallah min batni mali'in minal halal. Tidak ada satu tempat yang paling dibenci Allah kecuali perut yang dipenuhi oleh sesuatu yang halal. Diwetengi, dikebei barang halal, digedingi Gusti Allah. Apa meneh barang haram. Maka orang yang tidak mengikuti syahwat ketika makan, dia terjaga dari perut yang kenyang. Nih, terjaga dari perut yang kenyang. Jadi sampean aja warek-warek nek mangan. Titik ngono, sing penting ping. Mbok ping piro. Para jamaah, artinya bahwa ketika kita berpuasa, kita wong Jawa nyebut ngeker. Ngeker itu menahan. Kesenangan ditahan, keinginan ditahan, apapun ditahan. Apalagi yang mengarah pada kejelekan. Itu betul-betul ditahan. Padahal di sisi lain kita itu disuruh untuk mengembangkan kreativitas. Kan begitu kan? Nah, manusia itu wah iki rada angel ngajine. Ana cipta, ana rasa, ana karya. Ada cipta, ada rasa, ada karya. Ini komponen yang wajib ada pada manusia. Bila tidak ada, maka dia disebut orang yang beku. Blegere tok menungso tapi gak kaya menungso. Jadi manusia itu harus cipta, artinya cipta itu punya daya kreativitas. Manusia itu harus punya nilai rasa, apa? Nilai rasa, kepekaan. Jadi kepekaan sosial, kepekaan terhadap perekonomian, kepekaan terhadap lingkungan, harus. Uang kok nyeludur ya, ndak punya nilai kepekaan berarti gak patek menungso, kan begitu kan? Tonggone sumpek kok meneng wae berarti gak patek menungso gitu, gak patek menungso. Dan yang ketiga, manusia itu harus punya karsa. Apa karsa itu? Karsa itu keinginan, kan begitu kan? Mengembangkan daya yang ada pada dirinya. Keinginannya harus dikembangkan. Tiga komponen. Ojo dadekno slogane SMK PGRI kedhuwuren nggih. Lah, padahal ketika puasa kita disuruh menahan itu semua. Ini bagaimana korelasinya? Artinya yang kita tahan itu sesuatu yang mengarah pada kejelekan. Jadi di bulan puasa itu kita diperintahkan untuk betul-betul mampu membedakan, memilah mana yang jelek, mana yang baik. Sebab pada dasarnya jelek dan baik itu tipis sekali. Tadi saya berikan contoh, sedekah itu apik, tapi terkadang berubah menjadi jelek. Salat itu apik, tapi terkadang menjadi jelek. Quran itu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Fawailun maka mlebu neraka wel sapa lil musallina keduwe wong-wong sing salat alladzina hum rupane wong akeh kang padha salat an salatihim sahun sing nalikane salat lali marang Gusti Allah. Di wong salat iku iso mlebu neraka wel. Karena ketika salat dia lupa kepada Allah. Jadi salat iku lho iso elek. Apa meneh sing ora? Kan begitu kan? Nah, maka kita diperintahkan untuk super teliti, ya, harus teliti. Jadi yang dimaksud dengan muhasabah itu adalah meneliti, betul-betul teliti. Ya. Jadi mengoreksi diri kita. Ramadan itu kesempatan mengoreksi diri kita. Padahal selama sekian bulan kita itu sibuk ngoreksi wong, kan gitu kan, ngoreksi wong liya. Ya. Padahal tidak boleh, itu harusnya berimbang. Harusnya berimbang. Maka pergunakanlah waktu Ramadan itu untuk betul-betul mengoreksi diri kita, sehingga keluar dari Ramadan kita mengetahui kapasitas diri. Aku iki piye to, ngerti. Lah ketika mengetahui kapasitas diri, maka dia akan mudah untuk mengembangkan potensi diri. Wis rada angel bahasane nggih. Wis rada angel, wis rada ngelak nemen, dadi wis gak karu-karuan. Nah, ketika keluar dari Ramadan karena dia mengetahui kapasitas diri, dia akan mengembangkan potensi diri. Lah ketika mengembangkan potensi diri saat itulah maka dia akan menjadi manusia yang seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.